Sahabat, tepat hari ini tanggal 21 Oktober 2025, The Fed atau The Federal Reserve sedang melakukan konferensi tentang pembayaran menggunakan Bitcoin dan kripto. Hadir CEO Chainlink juga dari Coinbase. Tentunya ini akan menjadikan hal besar masa depan dari pembayaran menggunakan aset digital cryptocurrency. Simak terus videonya. Well, dos gandos, kotos, yes you. Sahabat CCTV dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan hari ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, di kesempatan video kali ini kita akan membahas topik yang menarik tentang ISO 20022, sebuah layanan pesan data keuangan ya, pertukaran data keuangan yang terbaru, kemudian tentang QFS atau Quantum Financial System. Ada rangkaiannya di balik acara hari ini. The Federal Reserve melakukan konferensi tentang pembayaran menggunakan Bitcoin dan kripto. Hasilnya seperti apa? Nanti kita akan tunggu, sahabatku. Tentunya ini menjadikan hal yang menarik di saat The Fed mau melakukan konferensi ini. Kenapa BlackRock itu melakukan penjualan Bitcoin-nya secara berkesinambungan sehingga menyebabkan nilai dari Bitcoin itu anjlok. Nah, sahabatku, tentunya dengan adanya layanan pesan data keuangan yang terbaru menggunakan standar internasional atau menggunakan organisasi internasional, standar pengiriman pesan data keuangan yang terbaru yaitu nanti pada tanggal 22 November 2025 semua harus menggunakan ISO 20022. Apa keuntungannya dan apa yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan di seluruh dunia? Ingat sahabatku, saat ini SWIFT atau Society for Worldwide Interbank Financial Telekomunikasi, yaitu sebuah organisasi, ya, di situ intinya membawai tentang pertukaran data keuangan, baik itu lembaga keuangan, perusahaan ataupun layanan keuangan lainnya seperti halnya money changer. Semua harus mengikuti aturan yang terbaru nanti di standar internasional yang terbaru yaitu ISO 20022. Lebih aman, lebih efisien, lebih cepat, dan lebih rendah biaya. Yang artinya SWIFT sendiri saja itu harus beralih ke yang terbaru. Sedangkan untuk Quantum Financial System atau sistem keuangan berbasis teknologi kuantum dan blockchain, ini tentunya di masa ke depan semuanya akan mengacu ke QFS atau Quantum Financial System. Nah, dengan adanya informasi yang baik seperti ini, tentunya ada beberapa aset yang memang sudah diincar oleh para investor seperti halnya XLM atau Stellar, berada di jaringan blockchain Stellar. Ada juga Ripple, berada di jaringan Ripple sendiri. Dan tentunya teman-teman sudah tahu ada aset yang mungkin saat ini banyak sekali yang di dunia cryptocurrency masih diabaikan atau masih dianggap halu. Dan tentunya proyek ini masih banyak yang mengesampingkan, padahal proyek ini adalah masa depan dari aset keuangan digital yang RWA, Real World Asset nyata. Nah, tentunya ini akan menjadi hal yang menarik suatu saat nanti di saat satu aset ini yang banyak dikesampingkan oleh para investor nanti akan jadi rebutan di masa depan. Oke, jadi pada dasarnya dengan bahasanya sederhana, seluruh lembaga keuangan di dunia ya dari 200 lebih negara nantinya akan beralih ke ISO 20022 ya, sebuah pesan data keuangan, pertukaran data keuangan yang terbaru, yang lebih aman, lebih efisien, ya lebih murah biaya, dengan teknologi blockchain. Ya, semua harus beralih ke sana.
sebelum tanggal 22 November 2025. Jadi untuk di masa depan ya, sebuah tokenisasi aset nyata itu harus didasarkan dari emas, properti, real estate, saham dan lain sebagainya, itu nanti akan didasarkan pada aset yang nyata. Ya, yang pada intinya sistem keuangan global kedepannya itu menggunakan teknologi blockchain, ya, terdesentralisasi, yang artinya tidak bisa dikendalikan oleh pihak manapun, lebih aman, lebih cepat, transparan. Ya, artinya sistem keuangan lama tradisional seperti halnya fiat ini lambat laun akan tergantikan dengan sistem keuangan yang terdesentralisasi. Nah, tentunya sistem keuangan yang terdesentralisasi ini harus didasarkan pada real world asset. Nah, seperti halnya salah satu contoh saya ambil di sini adalah Project Pi Network ini ya. Saya bukan membahas-bahaskan project ini. Project ini ya didirikan oleh visioner teknologi blockchain yaitu Dr. Nicholas Kokalis. Ya, dia meninggalkan akademisinya ya, demi meraih atau menciptakan keuangan yang lebih desentralisasi, adil, aman, transparan bagi seluruh umat manusia di dunia. Ya, beliau sudah jelas dalam postingan akun X Bitcoin sudah menyatakan kalau dia adalah Satoshi Nakamoto. Secara tidak langsung sudah memposting di akun X Bitcoin, ini gua. Nah, dan gua sudah punya yang terbaru produk, ini produk gue. Nah, dengan real world asset, ya, tokenisasi yang diciptakan dari manusia yang asli, yang nyata. Ya, manusia yang asli yang nyata melalui KYC, ya, dibantu dengan AI, ya, token tersebut dimigrasikan, ya, masuk ke dalam blockchain dan digunakan manusia seluruh dunia. Adil karena gratis, ya. Dari rakyat untuk rakyat ini seperti itu ya nanti. Nah, makanya bagi teman-teman yang belum memahami tentang Project Pi ini yang dibilang tadinya halo, tentunya ini nanti akan jadi rebutan. Ya. Bukan hanya ini saja, tentunya ada XLM, Stellar, ada juga Ripple ya. Itu adalah aset real world asset yang nantinya kemungkinan akan menjadi aset keuangan digital global yang diakui ya, mematuhi aturan-aturan tentang keuangan global ya, terdesentralisasi. Beda halnya teman-teman sekarang banyak sekali ribuan kripto yang ada di mungkin Binance ya, atau OKX atau Indodax atau manapun exchange sentralis exchange tersebut, banyaknya adalah manipulasi dari tokenisasi. Nah, tentunya kita akan mencapai era keuangan baru ya, quantum financial system nantinya ke depan. Dengan dimulai dari aturan pengiriman standar pesan pertukaran data keuangan menggunakan ISO 20022, maka nanti akan terciptalah quantum financial system ya, aset nyata yang terdesentralisasi yang diciptakan dari manusia nyata ya. Seperti halnya Project Pi Network ini, nantilah ini yang akan jadi rebutan sahabatku, yang mungkin saat ini banyak dikesampingkan. Bitcoin bisa saja hanya menjadi aset digital saja ya, seperti halnya emas digital. Tetapi di masa mendatang kita butuh suatu uang, ya, alat pembayaran atau keuangan yang benar-benar diciptakan dari masyarakat. Ya, tidak bisa dimanipulasi. Ya, sudah berabad-abad lamanya ya, sistem perbankan yang mengendalikan keuangan global dunia saat ini itu dipermainkan oleh beberapa kelompok saja penguasa uang. Nah, sehingga dengan adanya keuangan yang terdesentralisasi, ya, uang yang diciptakan dari rakyat ya, dengan komunitas jutaan di seluruh dunia dan menghasilkan nilai real dari rakyat tersebut, dari manusia-manusia di dunia yang akan digunakan oleh manusia sedunia ya. Baik untuk pembayaran lintas batas negara ya, untuk segala pembayaran di dunia ya, maupun merchant ya. Itu nanti Pi Network sangat berguna. Karena kedepannya ya, di era kedepannya lagi mata uang fiat akan semakin perlahan akan menghilang, akan tergantikan oleh sistem keuangan terbaru ya, menggunakan teknologi blockchain yang terdesentralisasi yang benar-benar RWA atau real world asset yang mematuhi AML, anti money laundry ya, mematuhi aturan-aturan lainnya seperti pendanaan terorisme. Nah, semua akan terdata ya, jadi tidak bisa macam-macam, untuk korupsi pun tidak bisa. Nah, makanya seperti halnya Pi Network ini yang diciptakan oleh Dr. Nicholas Kokalis ini sudah
menyiapkan pondasi-pondasi selama 6 tahun lebih. Ya, sejak kemarin 20 Februari 2025 itu sudah disiapkan Open Network. Hingga saat ini, Pi Network ini sudah mempersiapkannya tentang aturan ISO, standar pengiriman pesan data keuangan, pertukaran data keuangan yang terbaru, itu Pi Network sudah siap. Artinya, teman-teman, sahabat semua yang menambang Pi saat ini, nantinya akan menikmati hasilnya. Bersabar saja. Ya. Jadi pada intinya, tetap semangat teman-teman semuanya. Bagi yang belum memahami tentang perkembangan teknologi keuangan digital saat ini, ya harus mengikuti irama. Ya. Walaupun penguasa uang saat ini ya sedang berjuang juga mereka supaya keuangan tradisional tidak punah, tetapi tidak bisa melawan teknologi inovasi yang berkembang saat ini. Kehancuran bank-bank dunia yang sudah mulai terlihat saat ini, ya banyak mengalami kerugian karena banyaknya terjadi di situ adalah hal-hal yang manipulasi semua. Ya, disinilah pentingnya era keuangan global yang baru dengan sistem tatanan keuangan yang baru, menggunakan aturan standar pengiriman pesan pertukaran data keuangan yang baru, yang aman, efisien, cepat, transparan, adil. Sehingga akan terwujud QFS, Quantum Financial System, yang tidak bisa lagi dimanipulasi, tidak bisa lagi dikendalikan, dikuasai oleh sekelompok penguasa uang saja. Tetapi rakyat bawah pun akan menikmatinya. Sehingga di masa ke depan nanti benar-benar cipta uang yang adil, yang tidak bisa dipalsu, tidak bisa digandakan, tidak bisa semena-mena digunakan untuk penyalahgunaan seperti korupsi dan lain-lainnya. Semua akan mematuhi aturan tentang keuangan global. Dan semua akan indah pada waktunya saat nanti teman-teman memahami tentang Project Pi Network ini, yang nantinya akan menjadi suatu rezeki bagi teman-teman yang sabar dalam menambang Pi Network. Baik, sekian dulu video dari saya tentang Quantum Financial System, tentang standar pengiriman pesan data keuangan yang terbarukan ISO 20022. Semoga bermanfaat. Salam cerdas Indonesiaku. Bye-bye.